Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 70 Singkirkan semua saksi. Sambil berteriak kaget, tetua keempat yang telah terdorong mundur akibat serangan dahsyat itu melihat di depan matanya sendiri sebelum ia bahkan bisa bereaksi. Pedang patah milik tetua senior itu dihantam dan terlempar jauh, dan ujung biru dengan cahaya birunya yang cemerlang ditusukkan tepat ke dada tetua senior dengan suara mendesing yang memuakkan. Dia bahkan bisa melihat ketidakpercayaan yang terbelalak dalam tatapan sang tetua senior. Ia tampak tidak mau terima, kaget, dan tidak percaya bahwa ia akan mati di tangan lawan yang ia hina dan hina. Tetua keempat melihat tetua senior terjatuh dan tubuhnya bergetar hebat, matanya menunjukkan bahwa dia tidak bisa menerima nasibnya. Jantung tetua keempat berdebar kencang dan dia mengalihkan pandangannya untuk melihat gadis dengan pakaian merah berkibar di belakangnya. Dia melihat gadis itu mencabut pedang dan menatap lurus ke arahnya. Dan pada saat itu, nalurinya berteriak padanya untuk lari. Ya, lari. Itulah satu-satunya pikiran di kepalanya, dan tubuhnya secara refleks merespons dan hendak melarikan diri. Namun, kakinya baru saja melangkah pertama dan suara seperti setan itu tiba-tiba terdengar di telinganya. Sudah kubilang, siapapun yang melihat Blue Edge, harus mati. Saat suara dingin haus darah itu jatuh, kilatan warna merah berlalu, tiba-tiba berdiri di hadapan tetua keempat, tersenyum tanpa jejak kegembiraan saat dia menatap wajah pucat yang terpelintir dalam teror dan ketakutan. Menurutmu kemana kau bisa lari? Hah? Dia berteriak dan mengangkat pedang panjang di tangannya sambil mengalirkan ki mistis ke dalamnya, sebelum menebasnya ke arah Feng Jiu. Melihat bahwa ia tidak punya tempat lain untuk lari, ia tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Meskipun ia telah dikejutkan oleh keterampilan anehnya ketika mereka bertarung sebelumnya, tidak ada pilihan lain di hadapannya. Untuk memperjuangkan kesempatan untuk hidup, ia mengeluarkan setiap bagian ki mistis di dalam dirinya dalam gelombang ledakan. Ketika ki mistis dari seorang Master Warrior penuh dilepaskan, bahkan pasir dan debu pun teraduk dan terangkat dari tanah. Aku tidak percaya kalau seorang Master Warrior yang sepenuhnya sempurna sepertiku, bisa dikalahkan oleh orang yang sangat lemah seperti dia. Dia berteriak padanya, ki mistis yang berputar di sekitar tubuhnya meningkatkan kecepatannya hingga mencapai puncaknya. Ketika dia menyerang, tubuhnya bergerak cepat seperti badai, ganas seperti harimau. Sebagai tanggapan, Feng Jiu memanggil semua ki mistis di dalam dirinya, membuatnya melonjak. Keunggulannya di sini bukan pada ki mistis, tetapi pada pedang tepi biru di tangannya, dan serangan mematikannya dilancarkan dengan ketepatan yang mematikan. Dia tidak ingin bersaing dengannya dalam hal ki mistis. Dia hanya ingin membunuh lawannya dalam waktu sesingkat mungkin, atau jika tidak, keributan di sini akan segera menarik sekelompok kultivator ke sini, dan akan sulit baginya untuk pergi dari sini saat itu. Sosok merah itu bergerak dengan cepat tanpa henti, meminjam kekuatan pedang tepi biru yang tak terhentikan. Setiap tebasan pedang itu merupakan serangan mematikan, tekniknya cepat dan kuat. Bahkan dengan 4 tetua yang waspada, dia tidak mampu menahan tebasan tajam pedang tepi biru dan serangan mematikan Feng Jiu. Saatnya mengakhiri ini. Dia mencengkeram pedang itu dengan 2 tangan pada saat tetua keempat terdorong mundur, dan dia mengalirkan seluruh ki mistiknya ke dalam pedang tepi biru, menyerang dengan cepat dengan seluruh kekuatannya dalam tebasan tepat ke arahnya. Tetua keempat secara naluriah memblokir serangan itu dengan pedang di tangannya, tetapi... Kelang! ARRGGHH. Suara jeritan keras menggema di langit. Pedang di tangan tetua keempat ditebas langsung oleh Feng Jiu, bersama dengan tubuhnya yang terbelah menjadi 2 bagian saat dia jatuh ke tanah. Tatapan Feng Jiu dengan cepat menyapu ketiga mayat di tanah, pedang tepi biru di tangannya mengangkat kantong kosmos yang tergantung di pinggang mereka. Dia memanggil kinya dan melompat, melewati dinding di gang kecil itu, dengan cepat pergi dari sana. Tepat saat kaki depannya baru saja meninggalkan tempat itu, beberapa kultivator langsung masuk ke gang kecil itu. Mereka mendengar suara perkelahian dan datang untuk menyelidiki. Namun, saat mereka memasuki gang kecil itu dan melihat pemandangan berdarah di sana, wajah mereka langsung berubah warna, dan beberapa dari mereka bahkan muntah di tempat, tidak dapat menahannya. Tidak perlu begitu kejam dalam membunuh seseorang, dan adegan di sana sungguh terlalu berdarah dan mengerikan, dan semua orang yang melihatnya merasa agak sulit untuk menerimanya. 3 orang yang tewas adalah Master Warrior. Seorang kultivator tua yang lebih berani pergi untuk memeriksa ketiga orang yang meninggal dan ketika dia menyadari tingkat kekuatan yang mereka miliki, dia sangat terkejut. Mampu membunuh 3 Master Warrior, seberapa kuatkah orang itu?